Ini adalah penghasilan eksperimen saya ketika saya fokus satu produk banyak konten di TikTok Affiliate. Dan itu tidak nyampe 1 bulan saya mendapatkan penjualannya. Hari ini saya pengen sharing bagaimana cara saya membuat konten sehingga konten tersebut itu disukai dan ada yang beli. Jadi buat teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini saya pengen ngebahas sebuah problem ataupun masalah terbesar bagi sebagian affiliate. Apa masalahnya? Ketika kita udah beli produk dan kita bikin konten, kenapa nggak ada penjualan dan kenapa nggak FYP? Nah, di sini saya pengen sharing ya, cara saya, mungkin cara ini tuh bisa jadi sebuah solusi ataupun jadi sebuah inspirasi buat teman-teman yang dimana udah coba melakukan cara A, cara B, sampai cara Z, itu nggak ada dampaknya, nggak ada bekasnya, nggak ada peningkatannya. Makanya di sini saya pengen sharing. Dan di video kali ini ada 3 poin yang bakalan saya share kepada teman-teman. Jadi mungkin perlu disimak aja sampai selesai. Apa saja yang saya lakukan, saya fokus di satu produk dan banyak konten itu ya. Dan trik apa yang saya lakuin gitu ya. Oke, sebelum saya bahas, mungkin di sini perlu teman-teman garis bawahi dulu. Kalau misalkan saya fokus di satu produk banyak konten, bukan mikirin gimana caranya biar konten saya ini bisa FYP, tapi gimana caranya biar konten yang saya buat itu bisa jadi winning content. Jadi di sini perlu digaris bawahi ya. Oke, kita bahas dulu di poin yang pertama. Yang saya jual produknya itu adalah produk handuk. Dan alasan saya memilih produk handuk karena produk ini jelas dibutuhkan setiap harinya. Ya karena banyak orang yang mandi, teman-teman ya. Kalau misalkan mandi biasanya rata-rata itu pakai handuk. Nah, cuman di sini yang saya lihat juga bukan dari segi kebutuhan, tapi dari sisi market sama dari kualitas produknya. Dari sisi market, ini produk jelas dibutuhkan sama emak-emak ataupun sama ibu-ibu. Dan dari produknya punya nilai tinggi. Apa nilai tingginya? 5 handuk itu harganya 100.000. Kebayang nggak? Kalau misalkan kita beli ke toko, mungkin dapat satunya di angka 50.000. Pengen dapat 5, mungkin kita harus ngeluarin budget di angka 200 ribuan lah ya. Kalau misalkan kita beli ke toko, belum lagi bayar parkir dan belum lagi bensin. Intinya emang lumayan dipikir-pikir itu, lebih belinya itu online lah dibandingkan offline. Oke teman-teman, jadi ini adalah akun affiliate saya yang dimana ini saya coba untuk push 10 konten di produk handuk. Untuk kontennya di sini simple ya, kalian bisa dengerin sendiri nih ya. Yang pertama ini kayak semacam kontennya adalah konten unboxing dan ini mungkin adalah hal yang wajar menurut saya kalau misalkan konsepnya unboxing seperti ini. Yang kedua itu seperti ini ya, ini kayak semacam penjelasan. Kalian bisa cek aja untuk akunnya. Ini kayak semacam perbandingan gitu ya. Kalau yang ini seperti biasa ngomongin tentang masalah keunggulan dan gimana sih handuk tersebut, oke? Yang ini juga sama teman-teman ya. Nah sebetulnya kalau misalkan teman-teman perhatikan untuk kontennya ini hanya di satu tempat sebetulnya ya, di rumah saya. Jadi di sini di ruangan rumah teman-teman ya seperti ini, dan ini tuh di tempat live saya. Nah ini ya di tempat live saya. Itu untuk bikin konten biar tidak terkena pelanggaran. Saya bikinnya itu kiri kanan. Jadi konten yang pertama di bagian samping untuk backgroundnya. Background yang keduanya sini, background yang ketiga itu sebelah sini. Jadi itu terbilang aman menurut saya. Sampai sekarang itu nggak kena pelanggaran. Jadi untuk kontennya itu ya kayak gitu ya. Kalau misalkan konten marketnya emak-emak ataupun ibu-ibu itu nggak perlu harus ribet pembahasannya. Yang penting jelas dan ada gitu ya nilainya. Oke, selanjutnya di sini kalau misalkan teman-teman perhatikan ada 4 konten yang FYP. Ada yang 17.000, 9.000, 6.000 dan 18.000. Pertanyaannya, apakah ini FYP-nya organik atau enggak? Karena ini nggak punya personal branding, jadi ini FYP-nya itu pakai iklan. Dan disinilah yang ingin saya bahas, bagaimana cara saya itu bisa mendapatkan penjualan sebelum 1 bulan. Dan itu menurut saya udah balik modal sih, menurut saya pribadi ya. Nah, di sini saya itu menggunakan iklan. Makanya di awal video saya bilang ini di garis bawahi kalau misalkan konten yang saya buat di sini teman-teman ya di TikTok ini itu bukan mencari cara gimana caranya agar akun affiliate saya itu ataupun konten saya ini bisa FYP dengan konsep ranjang kuning. Karena itu susah ya, itu susah karena nggak ada yang namanya personal branding. Maka untuk bisa FYP itu harus diiklankan. Dan iklan yang seperti apa yang bakal disukai oleh calon pembeli? Disitulah PR-nya. Makanya saya bikin 10 konten ini untuk tester. Dan kita akan lihat berapa biaya iklan yang saya keluarkan. Oke teman-teman, ini adalah hasil iklan yang sudah saya running. Jadi budget yang saya keluarkan untuk 4 konten yang tadi FYP itu kurang lebihnya di angka 30 ribuan. Coba di sini teman-teman perhatikan, ketika pertama kali saya ngiklan itu ada penjualan, tapi ini nggak balik modal. Oke lah menurut saya, berarti di sini
konten saya itu bagus ya, karena ada penjualan gitu ya. Kalau misalkan kontennya jelek, berarti nggak ada penjualan, gitu kuncinya. Nah, terus saya coba iklankan di video yang kedua dengan konten yang berbeda, dan tanggalnya juga cuma beda 1 hari, itu cuma dapat 1 penjualan. Oke, di sini udah bagus, kayaknya untuk penyampaian kontennya itu jelek. Maka di sini saya ganti lagi kontennya dengan konten yang di atas ini, teman-teman ya. Konten yang di atas ini itu dapat penjualan 3 pieces. Artinya di sini Pak Po ya, balik modal tapi nggak dapat untung gitu ya. Nah, berarti konten ini itu menurut saya bagus ya. Kenapa? Karena ada penjualan. Dan terakhir saya nemu winning content untuk iklan saya dengan budget 30.000 itu di paling atas. Di sini saya mengeluarkan budget 30.000, dapat 4 pieces. Nah, berarti di sini saya itu dapat kurang lebihnya 40.000 karena produk ini komisinya itu di angka 10 ribuan. Nah, saya dapat untung 10.000 teman-teman ya dari iklan tersebut. Meskipun 3 iklan tersebut itu ada boncosnya ya, dan kontennya seperti apa nih saya coba akan perlihatkan buat teman-teman. Bunda, ini ada handuk, pokoknya ini Masya Allah ya. Untuk motifnya, coba dilihat Bun ya. Motifnya ini cakep banget. Ini panjangnya 140 cm Bun. Untuk lebarnya ini kurang lebih di angka 70 cm-an. Ini handuk dewasa ya Bun. Bahannya ini udah pakai bahan microfiber. Jadi ini tuh lembut dan cepet kering juga. Nah Bun, di sini harga 1 handuknya itu mungkin bisa dibilangnya mahal ya, 50.000. Bukan Bun. Ini 5 handuk Bun ya. Ini yang warna abu. Terus di sini sisanya ada 2, 3, 4, 5. Berapa? 100 ribuan Bun. Dari 400.000 dapat 5 handuk. Sekarang Bunda udah bisa dapetin 5 handuk jadi 100.000. Murah kan Bun? Nah, gimana cara belinya? Langsung cek aja di keranjang video ini Bun. Oke, jadi di sini intinya teman-teman ya, konten ini bisa dapetin penjualan karena saya membandingkan sebuah harga. Yang harga awalnya itu mungkin di harga 400.000 dapat 1, tapi ketika ada diskon dapat harganya 4 handuk ini jadi 100 ribuan. Berarti menurut saya nilainya itu di sini nih, sehingga bisa dapatin penjualan. Dan kalau misalkan udah cara seperti ini, maka langkah yang bakalan saya lakukan udah pasti saya bakalan iklanin lagi konten yang seperti ini. Terus Bang, untuk penghasilannya dari hasil iklan tersebut Abang dapat berapa? Ini saya akan coba tunjukin. Oke, di bulan Februari ini totalnya saya dapat penjualan 12 barang. Kalau misalkan teman-teman perhatikan tadi di iklan mungkin cuma dapat berapa ya? Kalau nggak salah itu 10 ya. Kalau nggak salah ya, saya lihat itu 10. Dan di sini saya dapat 2 penjualan dengan traffic organik. Jadi konten yang sudah diiklankan kan berhenti ya iklannya, berarti traffic dari iklannya juga berhenti, tapi ditambah lagi sama TikToknya sehingga saya dapat bonus penjualan dari traffic organik. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya cara saya, gimana caranya jual satu produk banyak konten sehingga bisa dapetin penghasilan sebelum waktunya itu 1 bulan. Kalau misalkan dilihat dari JMP dan komisi, jelas itu adalah nilai terkecil dibandingkan dengan punya teman-teman. Tapi di sini yang ingin saya sampaikan adalah buat teman-teman, coba kalau misalkan bikin konten affiliate, fokusnya jangan gimana caranya biar konten saya ini FYP, biar kontennya itu ada yang beli, bukan kayak gitu. Tapi lihat dulu ya, apa sih kelebihan konten yang sudah kita buat, sehingga nanti ketika kita mau iklankan kontennya itu suka ada penjualan. Bukan suka sih, lebih tepatnya mungkin ada penjualan setiap konten yang kita iklankan. Nah, nilainya itu di situ. Kita bisa bikin winning konten kita sendiri dari produk yang sudah kita pilih. Dan mungkin teman-teman nggak sadar di situ ya. Jadi secara garis kesimpulannya di sini adalah kalau misalkan suatu saat teman-teman ini beli sebuah produk dari TikTok terus dimasukkan ke dalam showcase, coba teman-teman cari gimana caranya biar konten kita ini suatu saat jadi winning konten dan ketika diiklankan itu jadi banyak penjualan meskipun dengan budget yang paling minim. Tips dan trik yang mungkin bisa saya sampaikan, semoga ini bisa jadi sebuah informasi dan wawasan juga. Oke, dan itu saja mungkin di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.